Putra sulung Presiden Jokowi, yaitu Gibran Rakabuming, ya walaupun usianya masih di bawah 40 tahun lah, tapi sudah menunjukkan karakter kepemimpinan yang menonjol dan unik bagi masyarakat yang memandangnya, terutama masyarakat Solo ya. Baru pertama kali mencalonkan diri jadi wali kota Solo, langsung menang, dan sekarang sudah hampir separuh jalan memimpin Solo. Banyak pihak menilai jika sosok Gibran bukan tidak mungkin akan memiliki karir cemerlang seperti bapaknya, seperti ayahanda. Hari ini Mas Gibran, lembaga survei bicara soal Mas Gibran, semua udah langsung. Nah ini ada satu magnitude. Tapi ini momentumnya kecepatan nggak Mas Eko? Bukan, yang ingin saya maksudkan bahwa Mas Gibran apapun punya magnitude politik. Oke. Pilpres 2024, paling mantap Ganjar dan Gibran, pasangan terbaik Indonesia. Dukungan deras langsung mengalir banyak pada wali kota Surakarta. Dukungan itu juga tidak hanya berasal dari masyarakat, namun termasuk pimpinan partai politik. Hampir belum dilihat ada pihak-pihak yang menentang niat Mas Gibran menjalankan tugas partai itu. Yang paling baru, pernyataan Pak Prabowo yang siap mendorong suami Mbak Selvi maju di Pilkada Provinsi 2024. Tidak hanya Ketua Umum Gerindra saja, termasuk mantan pimpinan DPR RI yang dulu sering nyinyir pada Pak Jokowi. Tapi beliau sudah berbalik mendukung Presiden. Niat majunya Mas Gibran juga didukungnya. Dia adalah Bang Fahri Hamzah, dedengkotnya Partai Gelora. Apakah dengan banyaknya dukungan ini membuat Mas Gibran lupa diri? Tidak. Tidak sama sekali. Inilah sikap politisi yang jarang kita temui di Indonesia. Politisi yang bukan hanya fokus mengejar kekuasaan, mengejar jabatan, apalagi mencari popularitas. Meski bisa dianggap masih bau kencur untuk urusan politik, tapi siapa yang bisa membantah? Apa yang sudah dilakukan Mas Gibran berdampak besar bagi masyarakat Solo. Selain itu, merubah pandangan banyak orang bahwa beliau tidak bisa diremehkan. Saya melihat sosok Gibran ini tidak hanya sebagai seorang pemimpin muda, tapi seorang pemimpin muda plus yang bisa membariskan partai-partai ini. Prabowo mendorong banyak anak muda untuk berkontestasi dalam banyak ajang kontestasi politik, termasuk pilkada di 2024 nanti. Mas Gibran anak muda sudah memimpin Solo, kemudian bila ingin maju lebih tinggi lagi misalnya menjadi gubernur, tentu Pak Prabowo mendorong semua anak-anak muda yang punya kompetensi dan punya keinginan untuk berkontribusi terhadap bangsa dan negara. Tulisan ini boleh disebut sebagai tanggapan saya terhadap tulisan dari Mas Alif, pimpinan Seaword. Hari ini soal prediksi nasib Ganjar di dunia politik tanah air. Intinya menurut Mas Alif, jika Gibran berhasil menang sebagai wali kota Solo, lalu punya kinerja dan hasil yang baik dalam memangku jabatan itu, maka Gibran akan berpeluang sangat besar menjadi capres di Pilpres 2024. Secara umum saya tidak punya banyak perbedaan dengan isi tulisan Mas Alif. Lebih banyak kesamaannya, apalagi bicara soal momentum. Namun menurut saya ada satu faktor lain yang harus dipertimbangkan untuk menyebut bahwa Gibran sebagai satu-satunya kandidat yang akan disorot oleh PDIP dalam Pilpres 2024. Faktor X ini adalah Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah. Jika soal Pilpres 2024 dianggap sebagai sebuah ajang balapan, maka saat ini Ganjar sudah cukup jauh melampaui Gibran. Dan bagusnya buat Ganjar, beliau ini tidak pernah memperlihatkan ambisi pribadi buat 2024.
Soal ambisi pribadi sih menurut saya sah-sah saja. Setiap orang berhak untuk punya cita-cita. Ganjar sendiri tidak pernah mengumbar ambisi pribadinya dalam karir politik ataupun pemerintahannya. Karena jenjang presiden itu kan bisa dikatakan merupakan jenjang selanjutnya setelah jadi gubernur. Yang dilakukan Ganjar adalah terus bekerja buat warga Jawa Tengah. Sementara itu di dalam setiap survei elektabilitas yang berhubungan dengan Pilpres 2024, perolehan Ganjar naik terus, melambung melampaui Anies dan bahkan Prabowo. Dan tetap saja Ganjar sendiri tidak pernah menyentuh Pilpres 2024. Ini yang bikin saya angkat topi buat Pak Ganjar. Saya yakin bukan cuma saya seorang, sudah banyak fans Pak Ganjar ini, baik warga Jateng maupun di luar Jateng. Ganjar sudah jadi idola, pendukung Ganjar sudah mulai fanatik. Saya pun yakin juga bahwa para pendukung Ganjar ini cenderung akan bertransformasi menjadi pendukung militan jika Ganjar mulai mendapat serangan dari berbagai pihak yang tidak menyukai merakatnya kepopuleran Ganjar. Buktinya pun sudah mulai ada. Ini sempat terlihat ketika Fadlizon menyerang Ganjar dengan menyebutnya mengambil alih pekerjaan tukang parkir. Pasalnya dalam sebuah video, tampak Ganjar turun langsung mengatur lalu lintas. Serentak para warganet pun membela Ganjar dan menjelaskan bahwa di jalan tersebut sedang ada banjir. Sedangkan tidak ada petugas yang mengatur, jadi Ganjar yang turun tangan. Serangan Fadlizon ini berbalik, jadi menambah popularitas dan elektabilitas Ganjar, karena terbukti Ganjar sedang bekerja untuk rakyatnya. Nah, bicara soal Gibran, saya mendukung majunya Gibran di Pilwakot Solo. Sebagai bagian dari generasi milenial, Gibran memang punya potensi dan kapabilitas yang tinggi. Dia juga sudah dididik dengan baik oleh kedua orang tuanya. Orangnya kurang lebih seperti Presiden Jokowi, terutama di bagian keras kepalanya, saya kira. Melihat Gibran memang harus memakai kacamata generasi milenial. Selain suka belusukan dan makan di pinggir jalan, OOTD Gibran juga dilirik oleh publik. OOTD artinya outfit of the day, gaya busana Gibran. Walaupun ada busananya yang tergolong branded dan mahal, namun gaya Gibran memang menarik. Gibran juga sering memakai sekalian mengendorse produk lokal. Nah, yang dia pakai adalah hasil jerih payah usahanya sendiri. Sehingga Gibran bisa jadi panutan generasi milenial dalam berusaha dan bekerja. Ya, memang zamannya sudah beda. Kesukaan publik sama Gibran bisa saja berawal dari OOTD-nya. Dari sini saya kira PDIP tidak salah pilih. Gibran ini sudah jadi satu paket. Tinggal gimana nanti mesin partai politik pengusung Gibran bekerja dengan baik, agar Gibran paling banyak suara. Lalu bagaimana dengan urusan di 2024? Saya yakin PDIP akan menyoroti potensi banyak orang. Bukan hanya Gibran, Ganjar pun pasti sedang disorot potensinya. Kedua, mulai ada pergeseran isu di masyarakat, yakni kurang lakunya politik identitas di mayoritas daerah-daerah di Indonesia. Di Jakarta hal ini sudah kelihatan. Mungkin yang masih kental hanya di beberapa daerah di mana Jokowi kalah dalam Pilpres 2019. Di sebagian Sumatera, Banten, Jawa Barat, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan atau Tenggara. Blendernya berbagai demo PA212 yang juga disusupi HTI menambah tumpul efektivitas politik identitas. Yang ketiga, makin besarnya porsi generasi milenial yang akan menjadi peserta pemilu. Diperkirakan sekitar 60% hingga 65% pemilih dalam Pilpres 2024 adalah dari generasi milenial. Generasinya Gibran dan juga fans fanatiknya Ganjar. Yang keempat, Ganjar terus saja sukses dalam berbagai survei elektabilitas. Dengan kinerja yang sama dengan sekarang, saya yakin nama Ganjar akan terus meroket dan tak terbendung. PDIP pasti juga memperkirakan kotel efek atau efek ekor jas atau efek pemilih capres atau cawapres terhadap pemilihan partai pengusungnya dalam pileg yang bakal didapat dari kepopuleran Ganjar itu. Dengan 4 pertimbangan di atas, maka saya lebih cenderung yakin bahwa PDIP akan mengusung Ganjar dan Gibran dalam Pilpres 2024. Ya, dengan asumsi kondisi lainnya tidak berubah, Ganjar capresnya, Gibran cawapresnya. PDIP pasti paham bahwa publik tidak lagi mempertimbangkan sosok religius dan berumur, seperti Kiai Haji Ma'ruf Amin sebagai cawapres, terutama generasi milenial. Kemungkinan kedua adalah Gibran akan diusung untuk jabatan lain yang lebih tinggi dari wali kota, misalnya Gubernur Jawa Tengah. Ganjar tetap jadi kandidat potensial buat Capres 2024. Demikianlah prediksinya.